Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris, saya ingin menyampaikan launching penerimaan peserta didik baru atau kita sebut dengan PPDB tahun 2020-2021. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat siap melaksanakan PPDB 2020-2021 melalui 2 tahap. Kemudian secara sistem kita sudah siap. Support sistem kita bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Bandwidth kita di 1 giga per second, cukup bagus begitu. Kemudian dasar pelaksanaannya adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019 terkait dengan PPDB untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK termasuk di dalamnya adalah juga SLB. Kemudian juga kita punya Pergub nomor 37 tahun 2020 tentang PPDB pada SMA, SMK, dan SLB, termasuk di dalamnya adalah petunjuk teknis. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada perbedaan di Jawa Barat bila dibandingkan dengan Permendikbud nomor 44. Ini adalah berhubungan dengan kuota. Jadi kalau di Permendikbud untuk jalur zonasi minimalnya adalah 50%, di Jawa Barat juga sama 50%. Di Permendikbud untuk afirmasi adalah minimalnya 15%, di Jawa Barat 20%. Jadi itu saja perbedaannya. Sehingga untuk jalur prestasi ya maksimalnya Jawa Barat adalah 25% dan untuk perpindahan orang tua itu 5%. Tapi apabila di dalam jalur afirmasi itu tersisa, tentu ini akan disalurkan ke prestasi, yang penting maksimalnya adalah 30%. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apabila kita membandingkan ya, pelaksanaan PPDB tahun 2019-2020 dengan sekarang, yaitu PPDB 2020-2021, yang pertama tentu saja ini adalah terkait dengan pendaftaran. Yang tahun lalu pendaftaran itu adalah melalui daring dan luring. Tetapi tahun ini, sebagaimana Bapak dan Ibu mengetahui bahwa kita sedang menjalani pandemik untuk COVID-19, sehingga seluruhnya kita fokus untuk menghindari kerumunan, ya, sehingga kita melaksanakan pendaftaran ini semuanya melalui daring. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, tahapan, jadi tahun lalu ya tahapannya hanya 1 tahap, sementara sekarang adalah 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah untuk jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan ya. Itu dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Juni. 8 sampai 12 Juni. Dan yang kedua, tahap yang kedua itu adalah untuk jalur zonasi, karena SMA tidak ada zonasi, jadi termasuk juga adalah untuk prestasi yang dari rapat umum begitu ya. Jadi ada dua tahapan. Tahap 1 adalah tanggal 8 sampai 12 Juni. Tahap keduanya adalah 25 Juni sampai 1 Juli. Jadi saya ulangi, 25 Juni sampai 1 Juli. Tentu dari sekarang ini adalah tanggal 11 sampai kepada nanti pendaftaran tanggal 8 Juni. Ini adalah persiapan terkait dengan pendataan. Jadi ini kita lakukan bagaimana kita berkomunikasi dengan para pendaftar ataupun juga sekolah asal dalam hal ini. Kemudian pada tahun yang lalu ya, PPDB tahun lalu itu tidak ada akun. Nah, karena sekarang semuanya melalui daring, sehingga sekarang Provinsi Jawa Barat akan membagikan akun. Jadi akunnya ada 2. Yang pertama adalah akun sekolah
dan yang kedua adalah akun untuk para peserta didik atau pendaftar. Tentu akun ini akan dibagikan ke sekolah dan sekolah akan membagikan lagi kepada anak-anak. Melalui apa anak-anak mendapatkan akun? Tentu ini harus ada komunikasi dari sekolah asal. Dalam hal ini adalah SMP atau MTS begitu ya. Oleh karena itu tentu harus ada sebuah komunikasi antara wali kelas dengan masing-masing peserta didik pada saat di sekolah asal. Jadi inilah yang kemarin dipesankan oleh Pak Sekda, karena kemarin kita juga melakukan rapat virtual antara Pak Sekda, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para kepala dinas pendidikan se-Jawa Barat untuk menginformasikan bahwa PPDB tahun 2020-2021 ini akan sukses adalah ketika kita betul-betul bekerja sama melakukan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kabupaten kota. Teman-teman yang saya hormati ya, yang perlu saya sampaikan adalah tadi mengenai akun harus ada komunikasi antara peserta didik dengan wali kelas. Komunikasi inilah yang akan membantu kesuksesan daripada syarat-syarat ya yang harus diupload, karena syarat-syarat pada tahun lalu itu dibawa langsung ke sekolah tujuan, karena sekarang harus melalui daring. Jadi diupload ya, tetapi sebagiannya adalah sudah kita siapkan, sehingga aslinya atau fotokopinya nanti saja dibawanya pada saat sudah diterima begitu. Afirmasi dan perpindahan ya. Tidak ada jalur zonasi untuk SMK, karena SMK itu langsung disesuaikan dengan jurusannya atau pilihan ya dari masing-masing peserta didik. Kemudian untuk SMK adalah tadi 3 jalur, dan untuk SLB itu tidak ada berbasis zonasi ataupun juga alur ya. Jadi untuk SLB itu adalah disesuaikan dengan jenis kebutuhan daripada siswa. Kemudian untuk afirmasi kita sudah bekerja sama dengan dinas sosial, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi adalah ini siapa saja yang bisa mendaftar di jalur afirmasi. Salah satunya adalah untuk PKH ya, kemudian yang penerima kartu keluarga sejahtera, kemudian kartu Indonesia Sehat, kartu Prasejahtera, Indonesia Pintar, kemudian sembako murah, dan juga program-program lain yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, pusat, termasuk juga adalah kabupaten kota. Bapak dan Ibu, untuk secara teknis kita akan melaksanakan penjelasan teknis pada besok begitu, sehingga mudah-mudahan besok kita sudah bisa secara teknis bisa menyampaikan informasi-informasi atau mensosialisasikan, khususnya adalah bagi para kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di SMP, tentu saja adalah juga kepala sekolah dan guru-guru yang ada di SMA, dan yang paling penting lagi adalah para orang tua dan para calon peserta didik untuk SMA, SMK, SLB, dan tentu saja MA. Kemudian web yang bisa diakses itu adalah di http://ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Kemudian juga di website resmi disdik.jabarprof.go.id. Kemudian ada Instagram ya, Disdik Jabar, kemudian juga ada Twitter dan juga ada Facebook. Bapak dan Ibu, untuk penetapan nanti atau pengumuman penetapan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan PP nomor 17 ini adalah menjadi kewenangan daripada sekolah ya. Jadi nanti sekolah secara mandiri, Dewan Guru ya dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian menetapkan peserta didik yang akan diterima di sekolah
sekolah yang dituju, begitu ya. Artinya sekolah tersebut kemudian nanti penetapannya akan dikeluarkan melalui SK kepala sekolah dan dilaporkan ke provinsi untuk diumumkan di sistem. Itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan launching PPDB Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mohon doa dan juga kerjasama dari Ibu dan Bapak untuk sama-sama bisa menginformasikan, mensosialisasikan informasi PPDB di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2021. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah, kita puji syukur kehadirannya pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Setelah kemarin pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 kita sudah melaksanakan launching terkait PPDB tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 ini. Kita lanjutkan dengan konferensi pers untuk penjelasan teknis terkait PPDB 2020 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk acara ini, dan kami akan mulai lanjut ya ke acara pokok karena ini waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 11. Insya Allah di depan sudah ada dengan Pak Edi. Beliau siap menjadi narasumber. Nanti di tengah mungkin juga ada Ibu Sekretaris juga, Sekretaris 1 Budian dalam perjalanan insya Allah. Nah, berikutnya mungkin selanjutnya kita akan lanjut teknis ke hal pokok, yaitu ke tanya jawab langsung. Demikian, kami mengundang Bapak Edi. Semoga silakan. Atau mungkin ada pendapat sebentar ya dari Bapak Ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, teman-teman pers ataupun yang ada di tempat ini, panitia, Pak Edi, Bu Dewi. Terima kasih sudah ada di sini dalam rangka untuk pemberian informasi dari Dinas PPDB 2020 penerimaan pendidikan. Jadi seperti diketahui dan juga disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa kemarin kita sudah launching ya, pelaksanaan PPDB 2020, artinya sudah siap untuk dilaksanakan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dan sekarang aturan yang sudah turun di kita yang pertama adalah kita menindaklanjuti dari Permen Dikbud ya, Permen Dikbud nomor 40 tahun 2020 tentang PPDB, yang kita sudah Pak Gubernur sudah melakukan tentang PPDB nomor 31 dan ada revisi dan PPKM nomor 37. Di samping itu juga sudah dikeluarkan juga teknis tentang pelaksanaan PPDB 2020. Bapak Ibu sekalian, memang di PPDB yang sekarang agak istimewa ya, karena kita menghadapi COVID-19 ini, pandemi, sehingga yang sangat berubah total itu adalah bahwa kita menjaga jangan sampai ada pengumpulan massa baik di sekolah di SMA
maupun di SMA. Termasuk di kantor-kantor kita juga, ya. Jadi di kepanitiaan juga di kami itu juga sampai nanti juga ada pengumpulan massa. Makanya teknis yang dipakai adalah pasti basicnya adalah online semua. Nah, online ini tahun kemarin juga online, tapi online dalam mekanisme seleksinya, ya, proses seleksinya, tapi dalam sisi pendaftarannya masih dikerjakan oleh pihak sekolah SMA yang dituju atau SMK yang dituju atau SMP yang dituju. Nah, sekarang ini semua online, jadi prinsipnya untuk memasukkan pendaftarannya pada sekolah asal SMP maupun MTS itu mengupload dulu melalui secara mandiri maupun melalui bantuan SMP dan MTS swasta. Nah, tentu saja perlu komunikasi yang baik. Jadi sasarannya kita berharap di PPDB 2020 ini dan ini melalui bantuan dari Bapak Ibu sekalian juga, kita berharap bahwa semua orang tua maupun siswa di level usernya, dari di SMP dan di MTS itu nyampe informasinya, bahan-bahan informasi sudah nyampe, dan kemudian juga media komunikasi antara orang tua siswa dan SMP, ya, dan MTS itu juga harus terbentuk sehingga komunikasi dengan SMA yang dituju dan dengan Taman Dinas Wilayah kita dan dengan provinsi juga bisa berjalan dengan baik. Jadi komunikasi ini kita berharap perlu juga kita menyampaikan di bapak-bapak dengan kami, ibu beliau sudah harus sampai ke siswa kelas 3 atau lulusan SMP maupun MTS. Itu yang paling utama itu. Kalau yang lainnya masalah zonasi, kemudian masalah jalur-jalurnya, zonasi, kemudian ada prestasi, ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur perbedaan. Kemarin hanya mungkin secara persentase saja berbeda, ya. Nanti mungkin Pak Edi bisa jelaskan secara persentasenya, dan mekanismenya juga sebenarnya sama. Yang paling berbeda itu ya tadi bahwa ini harus dilakukan secara online, betul dari pendaftaran sampai proses seleksi. Nah, saya kira sebagai pengantar itu, selanjutnya mungkin Pak Edi jelasin sepintas saja tentang teknis, ya. Saya pikir teknis yang paling utama adalah sepintas dari sosialisasi yang akan kita lakukan, kemudian juga apa yang harus dilakukan. Yang paling utama itu apa yang harus dilakukan oleh lulusan SMP maupun MTS maupun orang tua untuk bisa mendaftar di sekolah yang diinginkan. Itu yang paling sampai, dan waktu yang akan diselesaikan di pelaksanaan PDP. Itu Bu Ruli, mungkin Pak Edi, ya. Apa langsung tahu siapa atau mau penjelasan teknis dulu? Terima kasih Pak Yesa atas sambutannya. Mungkin ada informasi, kami sudah menginformasikan Bu Kadis, saat ini posisinya sedang di BKD, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Insya Allah setelah selesai mungkin akan segera bergabung, seperti itu Pak. Informasi terakhir. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Pak Edi atau ada. Dan berikutnya mungkin bisa langsung dengan tanya jawab. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Esa. Mungkin menyampaikan beberapa hal yang nanti kaitannya di lapangan dan ini bisa menjadi bagian dari tes untuk di HDS karena memang kondisi COVID-19 yang mengakibatkan pendaftaran berbeda dengan
sosial ekonominya mungkin ada yang kurang mampu. Untuk itu dalam keseharian ini bisa dilakukan mandiri dan juga bisa dilakukan dengan bantuan sekolah asal. Artinya SMP, madrasah, atau sekolah menengah pertama yang sederajat. Dengan demikian maka kesulitan untuk calon pendaftar bisa kita eliminir. Ini relatif lebih mudah dibandingkan kalau harus calon pendaftar langsung ke sekolah yang dituju, karena kalau langsung ke sekolah dituju nanti akan dimungkinkan itu akan munculnya banyak kerumunan. Nah, ini yang harus kita jaga. Namun dengan sekolah asal artinya komunikasi bisa terjalin dengan baik melalui kelas, bisa melalui WA, email dan sebagainya, mereka sudah tahu. Termasuk bagaimana beliau bisa berkonsultasi menentukan jalur sebelumnya, yaitu mau ke SMA atau ke SMK. Kemudian bisa juga komunikasi menentukan jalur. Nah, ini yang pertama, konteksnya seperti itu. Yang kedua adalah karena harus daring, maka kita mempersiapkan beban yang muncul di saat pendaftaran. Kita pernah punya pengalaman bahwa di saat pendaftaran dengan langsung daring, dengan langsung upload dokumen, maka dimungkinkan terjadinya penumpukan pada hari yang sama. Nah, untuk itu pada tahun ini kita ambil langkah-langkah di mana penyiapan pendaftaran itu jauh lebih panjang dibandingkan pada saat pendaftaran ini. Mulai hari besok, sekolah asal artinya SMP itu diberikan akun. Jadi ada akun SMP. Kemudian dari akun SMP ini oleh sekolah masing-masing siswa diberikan akun. Jadi artinya kami sudah menyiapkan semua sekolah dan semua siswa SMP madrasah itu mendapatkan akun itu. Apa fungsi akun itu? Fungsinya ya untuk pendaftaran tadi, Nah, setelah mereka mempunyai akun, otomatis itu adalah langkah pertamanya dia koordinasi dengan sekolah. Nah, disinilah yang kita sampaikan bahwa ada koordinasi dengan sekolah, baik mandiri maupun nanti mau dibantu oleh sekolah, berarti ada koordinasi. Saat kita bicara koordinasi, di sini secara tidak langsung itu sudah ada verifikasi dari sekolah. Berbeda kalau itu langsung ke tanpa melalui sekolah, maka verifikasinya juga akan sulit nanti di sekolah yang dituju. Jadi sudah ada verifikasi sekolah, memastikan bahwa betul bahwa anak tersebut lulusan dari sekolah. Itu kira-kira yang pertama. Nah, berikutnya apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada masa di mana mereka harus upload dokumen itu hingga sampai tanggal 5 Juni. Kita memulai kegiatan tanggal 8 Juni ya. Tahap pertama 8 Juni sampai tanggal 12. Dan tahap kedua itu saya lupa ada 28 Juni sampai tanggal 1 Juli kan. Nah, artinya sebelum tanggal 8 Juni seluruh upload dokumen kalau diperlukan itu sudah bisa terselesaikan di awal. Pertanyaannya apa yang diupload? Nah, untuk itu database mencoba menyiapkan seminimal mungkin sehingga tidak perlu lagi banyak upload. Yang diperkirakan yang diupload itu adalah bahan-bahan yang memang tidak bisa kita siapkan di database. Contoh, perpindahan orang tua, berarti ada suatu tugas dari orang tua. Anak guru, berarti harus ada bukti bahwa dia anak guru. Dan ini tidak mungkin kita siapkan di database. Maka yang seperti itu diatur. Tapi bagi yang menggunakan jalur prestasi ini rapor, maka sebenarnya tidak perlu pakai diupload karena database ini rapor sudah kita siapkan. Jadi nanti sekolah bersama anak-anak itu mau disiapkan sistem, jadi mereka harus mengisi dulu ya raportnya. Nah, kemudian lagi dengan sekolah, artinya disitulah sudah harus terverifikasi. Berikutnya
adalah saat bagaimana kalau ada anak yang tidak terdaftar, karena dengan kondisi saat ini pasti dengan sosial ekonomi yang seperti ini banyak masyarakat yang terdampak. Itulah yang kemudian nanti bisa diverifikasi oleh sekolah yang dituju. Jadi SMA-SMK melakukan verifikasi terhadap data-data tadi. Jika anak-anak yang mendaftarkan dari afirmasi tapi dia tidak ada di dalam database yang dikeluarkan dari DKS. Bagaimana cara verifikasinya? Tetap kita ingatkan, sekolah mengingatkan menggunakan protokol kesehatan. Yang saya ingatkan, yang kita ingatkan adalah mengingat di Jawa Barat ini kondisi di kabupaten kota itu berbeda-beda. Mungkin saja saat nanti pas pendaftaran atau saat nanti sudah pengumuman Bekasi belum selesai, tapi mungkin Pangandaran sudah selesai COVID-19, bisa saja terjadi. Nah, artinya apa? Artinya yang dilaksanakan oleh sekolah itu sesuaikan dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Saat ini kita PSBB di Jawa Barat bersama. Itu pun untuk wilayah-wilayah tertentu, tidak seluruhnya. Nah, ini juga nanti harus disampaikan seperti itu. Itu barangkali Ibu dan Bapak kaitannya dengan pendaftaran tadi. Nah, sehingga saat nanti semua waktunya pendaftaran, anak itu sudah tinggal mengklik terhadap jalur dan sekolah yang dituju. Dengan demikian pertanyaannya adalah, oh berarti saat ini mulai dari sekarang anak-anak ini sudah harus menentukan jalur pilihannya apa. Karena bila menentukan jalur pilihannya dari sekarang, berarti dia sudah harus menyiapkan apakah dia upload dokumen atau tidak. Itu kira-kira seperti itu. Misal saya akan memilih di SMA, kemudian saya akan memilih jalur zonasi. Mungkin dia tidak perlu mengupload dokumen karena kita sudah menyiapkan data dari Kementerian melalui Disduk Capilnya. Tapi saat saya akan menggunakan jalur prestasi, saya mempunyai sertifikat karate katakanlah, di mana sertifikat saya kemarin tidak dikeluarkan dari KONI. Berarti kita nggak punya base data dari KONI, maka mau nggak mau dia akan upload. Tapi yang sudah ada base data di KONI diupayakan sudah ada, ini kita bekerja keras supaya tidak ada lagi upload dokumen. Itu kira-kira seperti itu. Nah, sehingga saat pada pelaksanaannya nanti dia tinggal memilih sekolah yang akan dituju, dia klik itu. Nah, tentunya pertanyaannya maka di dalam fungsi dokumentasi itu di siswa itu ada semacam pop-up-nya. Dia sudah sampai di mana, sampai memastikan bahwa semua data yang disampaikan itu benar. Jadi dia punya pop-up. Contoh misalkan, yang pertama itu rapot. Jadi kalau dia belum upload rapot, belum mengisi rapot, pasti dia tidak akan mengisi berikutnya gitu. Jadi di datanya itu terlihat seperti itu. Mengapa dilakukan seperti itu? Supaya bahwa saat pendaftaran semua bahan yang di-upload ke dalam sistem itu dipastikan terkonfirmasi benar. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa tanggung jawabnya? Orang tua kita siapkan tanggung jawab mutlak orang tua bahwa semua dokumen yang di ini sudah benar dengan cara klik saja. Kita siapkan dokumennya, dia klik. Namun dokumen resminya nanti tetap harus siapkan setelah anak itu diterima, dokumen resminya dibawa oleh orang tua. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pernyataan dokumen itu semua benar itu menggunakan media media web sudah disiapkan, tapi nanti begitu saya diterima maka versi yang sesungguhnya adalah surat yang ditandatangani oleh orang tua dengan materai, tentunya seperti itu. Jika tidak sesuai ya artinya harus ada sanksi sudah jelas. Dengan kondisi seperti itu Ibu dan Bapak, berarti untuk tahun ini keseriusan dari pendaftar dari awal, termasuk dari sekolah awal untuk menjalin komunikasi ini menjadi lebih penting. Dan untuk itu Ibu dan Bapak hari ini disampaikan supaya memang hari ini yang mulai hari ini yang harus
harus disampaikan betul kepada siswa-siswa SMP. Nah, kalau nanti mereka masih menganggap seperti tahun yang lalu, itu pasti akan masalah. Karena kalau tahun lalu pendaftaran kapan? Tanggal 18 tahap pertama, maka dia akan berpikir tanggal 8-nya baru memulai mendaftarkan. Nah, ini pasti akan menjadi salah. Karena persiapannya sudah kita siapkan dari awal. Nah, ini tolong nanti dibantu supaya dari sekarang orang tua siswa, guru dan sebagainya itu bisa menyiapkan. Untuk itu kita sudah koordinasi baik melalui dinas pendidikan, dari pemerintah kabupaten kota, SMP dan sebagainya, supaya di awal-awal ini menjalin komunikasi dengan orang tua dan siswanya untuk mempersiapkan dalam di masa pendaftaran PPDB ini. Dengan demikian maka peran dari SMP itu menjadi sangat vital. Nah, bukan berarti dengan peran seperti ini semua tanggung jawab pindah ke SMP, tidak. Karena SMA, SMK yang dituju atau SMA LP yang dituju tetap harus melakukan verifikasi kaitannya dengan data tadi. Jadi verifikasi data menjadi kewajiban dari sekolah yang dituju. Contoh, saat kita bicara SMA jalur zonasi, maka anak-anak SMP dengan sekolah itu sudah menetapkan. Tentu oleh teman-teman dari SMA SMK nanti yang mereka tuju juga harus memverifikasi apakah titik koordinatnya benar, sesuai enggak, ditempatkan sesuai dengan alamatnya. Berikutnya tadi misalkan kartu keluarganya di dalam Disdukcapil seperti itu, benar enggak? Mereka bisa konfirmasi ulang. Misalkan ada hal yang mencurigakan, misalnya ini kok anak ini alamatnya ada di sini, sementara beliau kakaknya kok tempat tanggal lahirnya ada di mana, itu kan bisa dikonfirmasi ulang dan sebagainya. Artinya semua peran-peran itu ada di dalam baik sekolah yang dituju maupun sekolah asal. Itu saya kira yang sangat penting di dalam masa seperti ini, dan inilah yang bisa kita lakukan di dalam sistem di masa pandemi COVID-19. Saya kira itu Pak, mungkin yang penting untuk di-highlight. Terima kasih. Nanti diteruskan dengan kalau ada hal yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Bapak dan Ibu sekalian yang baru hadir. Jadi tadi saya sudah dikenalin belum tadi? Belum ya? Saya Pak Iza Sarwedi, saya ketua 1 PPDB. Kalau sebelah kanan saya itu Pak Edi, sebelah kiri saya itu Bu Dian baru datang, Bu Dian Penisiani, beliau sekretaris 1 ya. Pak Edi sekretaris 2. Ketua yang lain sebenarnya ada Kabid SMK, ada Kabid SLP ya, tapi berhalangan hadir. Ini sampai jam berapa Bu? Rencana? Selesainya sampai buka ya. Sebentar kita lihat azan bentar. Break dulu. Apa sih? Ini yang PowerPoint-nya udah lengkap. Ini kan?
kurang ke bawah nggak? Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Mungkin langsung tanya jawab aja ya. Setuju? Baik, saya persilahkan. Mungkin siapa dulu yang ada yang mau ditanyakan tentang PPD? Mangga Pak. Oh Ibu, ini nggak ada ini ya? Sebentar. Ini banyak. Ya yang ngatur ini. Ada, bukan ada. Oh ada. Mangga Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parno Pak dari Radio PRSNI. Pertanyaannya gini Pak, untuk tahun ini jumlah lulusan SMP baik MTS berapa? Kemudian untuk kuota penerimaan di SMA, kemudian di Madrasah Aliyah dan SLP untuk tahun ini berapa? Kemudian untuk jumlah SMA, STM di Jawa Barat ada berapa, dan sisanya yang kemungkinan diterima untuk tahun ini ada berapa, dan dibanding tahun lalu apakah ada kenaikan atau sama aja? Terima kasih. Saya Rani Pak dari Pikiran Rakyat. Saya pengen tanya Pak, kalau tahun lalu itu kan ada program KETM ya, keluarga ekonomi tidak mampu. Itu untuk 450 siswa tercatatnya, dan setahun itu 2 juta ya Pak. Nah untuk tahun ini anggarannya berapa, kuotanya untuk berapa siswa? Dan saya pengen tahu Pak, acuan penghitungan siswanya itu acuannya apa sih Pak, sehingga ada 450 siswa yang dapat KETM tahun lalu, dan tahun ini gimana? Karena kalau informasi dari Disdi Kota Bandung saja, mereka mencatat kalau siswa yang miskin itu ada untuk SMK 12.370 dan SMA ada 4.588. Jumlah itu tuh jomplang sekali menurut mereka dengan kuota yang disediakan oleh Distrik Jawa Barat yang hanya 450 gitu Pak. Bagaimana menjawab? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya Cepat dari Tribun Jabar. Pertanyaannya terkait perubahan
presentasi kuota sendiri di PPDB 2020 ini apa landasan kajiannya? Terus yang kedua, untuk dari jalur zonasi sendiri tiap kecamatan atau daerah mungkin apa perbatasannya, berapa kilometer pengukurannya, dan yang terakhir seiring dengan penghapusan UN apakah passing grade di sekolah SMA, SMK dan sederajat masih berlaku di sekolah-sekolah tersebut atau tidak? Itu aja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Nanti saya tiga dulu ya, nanti kalau ada yang lain nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Nanti saya jawab mungkin dengan Pak Edi, dengan Bu Dian aja sekalian yang lain. Jadi sebelum itu saya kaitannya dengan jalur KITM ya. Yang ini saya nggak mungkin yang dari pikiran rakyat dulu. KITM itu sebenarnya sama kita sekarang ini namanya jalur afirmasi ya. Yang sekarang ini persentasenya minimal 20%, sementara kebijakan dari Permendikbudnya itu sebenarnya minimal 15%. Artinya kalau kita mengambil persentase lebih sebenarnya juga tidak menyalahi kan. Yang Mendikbud 15%, kita 20%. Nah, kenapa kita ngambil 20%? Karena melihat situasi COVID ini, barangkali ada muncul masyarakat baru yang secara sosial ekonomi terdampak akibat COVID-19 ini. Nah, kemudian kaitan dengan bantuan yang disampaikan tahun kemarin yang 2 juta itu, sebenarnya itu kan munculnya memang di pertengahan ya. Jadi kita karena mengejar supaya daya tampung semua siswa anak bisa sekolah, sehingga yang kita fasilitasi itu adalah siswa-siswa yang pada saat mendaftarnya itu adalah melalui KITM bagi yang tidak mampu, yang tidak diterima di sekolah negeri ya. Jadi mungkin jumlah KITM-nya banyak mungkin, tapi yang mendaftar melalui jalur KITM itu mungkin hanya beberapa, tidak sejumlah tadi data yang disampaikan oleh Ibu tadi itu. Jadi yang daftar itu saja. Nah, kemudian kita sampaikan minta data ke sekolah-sekolah swasta, mana-mana yang bisa dibantu untuk masuk ke sekolah swasta tersebut dengan dibantu oleh. Nah, jadi yang masuk ke sekolah swastanya Bu yang dibantu itu. Nah, di sekolah swasta sendiri itu kan ada kewajiban mereka itu sebenarnya adalah membantu 20%. Kapasitas itu harus dibebaskan, terutama untuk sekolah-sekolah swasta yang menerima dana BOS dan PPMU atau bantuan dari pemerintah daerah. Jadi sekolah swasta yang menerima bantuan itu dia harus mengalokasikan 20%-nya itu. Nah, jadi kalau misalkan dia baru mengalokasi yang diterima baru 15%, tiba-tiba saya punya siswa miskin 5% lagi nih, ini saya masukkan ke Anda ya, itu saya nggak akan bantu dia. Itu sudah tanggung jawabnya sekolah swasta yang karena dia harus mencapai 20%. Tapi kalau ternyata dia sudah 20% yang ditampung oleh dia, saya ingin masukkan siswa lagi karena daya tampungnya masih ada yang dari jalur miskin, atau KITM, itu baru dibantu oleh pemerintah itu ya. Nah, kemarin itu kita mengalokasikan 14 miliar. Tapi yang terserap itu hanya 7 miliar. Jadi 2 juta begitu, perusahaan lebih ya. Dari 450 siswa. 7 miliar dibagi 2. Betul Pak Edi? Iya, 7 miliar dibagi 2 juta berapa itu? 450 ya? Perasaan lebih siswanya di tahun itu. Ya nanti coba saya klarifikasi. Nah, kemudian untuk tahun ini berapa? Nah, tahun ini kita kan belum punya data yang masuk ke jalur KITM itu. Jadi biasanya nanti kita usulkan di perubahan. Anggarannya sendiri sih kita belum menyiapkan. Jadi begitu nanti sudah PPDB proses selesai, ternyata banyak yang tidak tetap masuk jalur KTM dan dia mau disalurkan dengan sekolah swasta, tapi dengan konsekuensi kita harus bantu. Nah, baru kita data ada berapa jumlahnya itu, baru kita usulkan di anggaran perubahan ya. Karena kan kemarin juga sama posisinya di anggaran perubahan. Tapi Bapak Ibu mudah-mudahan ya kondisi APBD kita masih kuat ya. Artinya ini kan kondisinya sedang COVID-19 ini ya, jadi semua anggaran
baik pusat maupun daerah juga sedang difokuskan untuk mengenai COVID-19. Itu Bu siapa tadi? Bu Anggi? Iya betul. Prinsipnya kita sebenarnya ingin membantu semua ya. Tapi nanti kita lihat lah. Tapi itu memang kalau dia tidak mau di sekolah negeri karena mungkin kalah bersaing dan maunya di sekolah swasta dengan konsekuensi karena dia kan begini Bu, karena kita ingin daftar dia ke sekolah negeri masuk pendaftaran online dulu itu karena kita ingin verifikasi dokumennya. Sementara kalau dia belum masuk ke sistem jaringan PPDB kita, kemudian dia memasukkan swasta dengan modal, berarti kan sistemnya nanti berbeda lagi. Jadi harus dibuat sistem penerimaan PPDB yang terpisah kalau begitu. Tapi kalau ini menjadi satu kesatuan berarti ya. Jadi saran saya lebih baik yang sekarang kondisi sekarang ini lebih baik dia daftar karena kan sekolah swasta pun juga masuk di dalam sistem PPDB kita yang sekarang 2020 ini ya. Jadi kalau nanti di beberapa kabupaten kota, mudah-mudahan di Bandung juga ada websitenya. Jadi kuota yang ada di zonasi yang muncul nanti di website kami itu ada muncul SMA dan mudah-mudahan ada muncul sekolah swastanya juga. Artinya dia bisa pilihan 1, pilihan 2-nya itu tidak harus di sekolah negeri ya. Semuanya dia bisa pilih sekolah swasta. Jadi mungkin dikemungkinkan juga dia pilih pilihan 1 ke sekolah swasta juga bisa. Jadi ya, sebenarnya itu kan tanggung jawab mereka semua ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa karena mereka sudah menerima bantuan dari pusat, POS dan PBMU, mereka wajib mengalokasikan 20% itu. Itu terkait dengan bargaining power yang ada di kita untuk memberikan masukan kepada mereka. Tapi kalau yang di sekolah-sekolah yang top itu kebetulan memang pasti dia menolak BOS. Kayak BPK Penabur, kemudian sekolah-sekolah yang sudah baik itu biasanya mereka tidak mau menerima BOS itu. Ya, artinya kalau mereka tidak mau BOS berarti kan tidak ada kewajiban untuk itu, untuk mengalokasikan 20% itu. Tapi kalau ada sekolah yang mengalokasikan itu dan dia tidak mau, dan biasanya nanti dampaknya nanti di berikutnya pasti kita ada peringatan, ada warning dulu ke sekolah yang tersebut bersangkutan itu. Yang lainnya Pak Edi mungkin kemudian yang masalah data tadi ya, data tahun lalu ya, yang sekarang lulusan yang tahun ini kemudian berapa kuota jumlahnya. Yang jelas Bapak Ibu kalau masalah kuota SMA SMK sudah proses pendataan berapa kuotanya, tapi biasanya lebih tinggi kuotanya dari tahun kemarin ya, karena pasti di perjalanan dari tahun kemarin sampai sekarang itu kan ada pembangunan ruang kelas baru, ada pembangunan USB, yang pasti ada peningkatan ya, tapi detailnya nanti coba di Pak Edi. Dan lulusannya juga sama, biasanya ada peningkatan lulusan SMP. Mungkin itu kemudian Pak Edi yang mau Pak Edi, kemudian satu lagi yang dari tadi sekarang Pak Edi juga nyatakan ya kurang ada. Maka Pak Edi atau nanti sama Bu Dian ditambah lagi. Yang saya hormati, yang pertama kaitannya dengan kuota. Kuota untuk PPDB ini baru diinsertkan datanya tanggal 15 Mei sampai tanggal 18 oleh sekolah. Jadi artinya sampai hari ini kita belum mempunyai data lengkap untuk sekolah. Sebagai gambaran, tahun lalu kita mempunyai data bahwa untuk SMA, SMK negeri itu sampai sekitar 287.000. Ya, 287 sekian ya, 287.000. Nah, untuk tahun ini kita belum.
Nah, sementara nanti untuk SMP yang akan masuk berdasarkan data dari pddata.kemdikbud.go.id, nanti bisa di searching di sana. Untuk SMP saja sekitar 559.000. Kalau dibulatkan mungkin 560.000. Sedangkan untuk MTS-nya sekitar 137.841. Jadi ada sekitar, kalau diteruskan 138. Kalau kita total hampir mendekati 700.000, yaitu 697.785. Nah, jadi sekitar 700.000 ini akan akan bersaing untuk sekitar tahun lalu itu sekitar 280-an. Gitu. Untuk tahun ini sekali lagi belum tahu kitanya. Nanti bisa dicek setelah melalui web PPDB, ppdb.disdik.jabarprof.go.id, tentunya setelah tanggal 20. Kenapa setelah tanggal 20? Karena ada verifikasi kuota oleh Capan Dinas, itu sampai tanggal 20. Nah, berikutnya berapa sekolah negeri SMA, SMK? Untuk SMA, SMK negeri yang mengikuti PPDB ini jumlahnya adalah satu untuk SMK itu sekitar 285 negeri. Nah, harusnya 287, tapi 287 itu yang dua bukan, yaitu untuk Semakbu dan Majalengka, itu Sekolah Kehutanan. Jadi itu milik Kementerian Kehutanan dan milik Kementerian Perindustrian. Kemudian untuk yang SMA, data awal hingga hari ini itu 507.000 yang tercatat. Nah, tentunya nanti akan ada tambahan kaitannya dengan yang sekolah baru. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang data resmi yang dari pd.data.kemdikbud.go.id. Yang ini jadi bagian dari awalnya data Dapodik. Itu kira-kira seperti itu. Nah, pasti pertanyaan berikutnya kan, itu kan yang lama Pak, yang baru ada berapa? Nanti ada yang baru tentunya setelah mendapatkan data ya, kita menyiapkan data integrasi, nanti mungkin tambahkan Ibu Budian. Itu kaitannya dengan jumlah. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi kaitannya dengan kuota dasar ya. Kuota dasar presentasinya, bagaimana mengaturnya. Jadi Pak dan Ibu, persentase ini bukan kami yang mengatur, tapi ada Permendikbudnya. Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, aturannya apa? Afirmasi misalkan minimal 15%. Ada kata minimal di situ. Nah, oleh Pergub Jabar diubah menjadi minimal 20% supaya sesuai dengan dana dari kuas itu juga minimal 20%. Donasi minimal 50%. Jadi ada dasarnya. Nah, kalau dikatakan ada minimal 50%, minimal 20%, berarti boleh dong sekolah nanti ada yang lebih dari 50%, boleh-boleh saja. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Kemudian PG masih berlaku. Jadi Bapak dan Ibu, mohon kita hilangkan ya kalimat PG ini sebenarnya. Sebenarnya passing grade itu kan batas akhir. Saat kemudian kemarin ada nilai ujian nasional, sehingga seolah-olah nilai ujian nasional itu tahun yang lalu misalkan batas akhirnya 36, sehingga kita berpikir bahwa PG sekarang 36. Tidak Bapak dan Ibu. Itu yang harus kita ubah mindsetnya, bahwa yang berubah adalah didasarkan pada jumlah terakhir. Contoh sekarang, dengan kata-kata kunci seperti itu, saat kita bicara zonasi, zonasi itu kata kuncinya kan dihitung menurut jarak. Pertanyaannya bukan berapa kilo yang bisa masuk, ini yang salah. Tapi adalah dengan jumlah yang diterima kuota tadi. Misalkan sekolah menetapkan kuota 100 siswa untuk zonasi, maka terakhir batas zonasi terakhir inilah yang nanti kita sampaikan. Bisa saja satu sekolah, misalkanlah yang di sekolah tertentu di SMA 16 katakanlah menggunakan zonasi, karena di situ tuh jalurnya anak-anak banyak, di situ perkampungan, bisa saja zonasinya itu batas akhir itu bisa hanya sampai setengah kilo katakan.
Tapi bagi yang sekolah perkotaan misalkan, ya, saya sebutkan SMA 1 kata tengah kota di mana jarak penduduk untuk zonasi bisa saja lebih dari 1 kilo. Itu yang penting Bapak dan Ibu untuk bisa disampaikan kepada. Jadi bukan PG-nya, bukan saya diterima kalau setengah kilo diterima enggak ya, itu bukan seperti itu. Tapi ditentukan berapa sih kuota zonasi dari jalur zonasi dari sekolah yang bersangkutan. Itu yang penting untuk menyampaikan kepada masyarakat. Oh SMA X itu 100, oh SMA Y 100, SMA Y XZ misalkan 150 karena minimal tadi. Jadi otomatis kalau jumlah kuota jumlahnya lebih banyak, maka otomatis batas akhirnya juga makin panjang. Itu kira-kira seperti itu Pak dan Ibu. Jadi bukan berarti apakah PG yang lalu berlaku. Kalau PG namanya passing grade itu batas bawah sampai kapanpun berlaku karena sesuai dengan ketentuannya. Tapi bukan berarti dari sekarang ditentukan kalau zonasi setengah kilo, bukan. Kalau kemudian afirmasi kan bingung kalau afirmasi apa yang dilakukan. Karena afirmasi juga berikutnya adalah setengah kilo dan tidaknya itu dilihat dari jumlah kuota yang atau daya tampung PPDB, dari daya tampung PPDB yang di sekolah. Itu yang penting menurut saya yang harus kita luruskan, bahwa apalagi sekarang tidak ada UN ya, tidak ada UN sehingga tidak ada lagi nilai ujian nasional bahwa PG-nya itu sama dengan yang tahun yang lalu. Mungkin itu Pak. Ya. Gini Bapak, jadi yang diutamakan dulu itu kan kuotanya dulu ya. Clear ya Pak ya, kuota itu clear ya Pak ya. Afirmasi minimal sekian kuota clear. Nah saat kita bicara kuota itu berarti kan ketemu jumlah Pak. Saya mau menerima 100 siswa total itu. Kuotanya adalah afirmasi 20% misalkan. Berarti kan jumlah yang akan diterima dari afirmasi jumlahnya 20. Betul Pak ya? Situ aja dulu. Kemudian ada anak mendaftar melalui jalur afirmasi, jadi persyaratannya kan KIP dan sebagainya sudah lengkap itu. Maka seleksinya menggunakan apa Pak dan Ibu? Menggunakan jarak. Berarti jarak terakhir adalah batas akhir sampai dia keterima seleksi nomor 20 kan gitu Pak. Nah saat kita bicara yang 20 ini kan tidak bisa dibedakan Pak antara yang SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, nggak bisa. Karena apa? Tergantung pada jumlah pendaftar di jalur tersebut. Semakin banyak pendaftar dan semakin dekat yang masuk ke sekolah itu, maka otomatis batas akhirnya itu pasti akan relatif lebih dekat. Tapi semakin banyak juga, tapi ternyata yang masuk itu jaraknya panjang juga makin jauh juga. Jadi tidak seperti itu. Karena sekali lagi saat kita bicara jarak itu, maka kaitannya yang menjadi bahan itu adalah sekolah dan lingkungan sekitar. Bisa saja lingkungan sekitarnya, saya kan contoh ekstrim tadi lah, misalkan SMA 16 itu ekstrim sekali ya. Jadi itu sangat padat. Jadi kalau mereka banyak semua ada di situ, saya yakin itu jaraknya pasti sangat dekat-dekat ya. Tapi kalau yang di perkotaan saya yakin juga akan jauh. Itu barangkali Mas. Kelihatannya sudah, tapi hanya untuk menandakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya menambahkan saja barangkali terkait daya tampung antara lulusan SMP dengan SMA. Memang kalau kita berbicara lulusan SMP ingin ditampung semua ke SMA negeri itu sangat mustahil karena rasionya sangat jauh berbeda antara lulusan SMP udah bisa nggak sih? misalnya bisa di Jepang
Kodik Distrik. Oh bisa kelas waktu konferensi pers bisa. Coba ya. Soalnya dia ambil kurang lebih sekitar 1/60%. 40% itu adalah tahunnya, 60% itu lulusannya. Kurang lebih seperti itu kalau mau misalnya. Kemudian tadi yang berbicara tentang zonasi dan kuota. Pada prinsipnya zonasi ini sangat dikaitkan ketika siswa memilih jalur zonasi. Yang dasarnya nanti ketika akan memilih jalur zonasi, maka harus satu zona. Maka seleksinya adalah jarak. Jadi tidak berdasarkan berapa batas kilometernya, tapi siapa yang terdekat jaraknya. Kemudian kalau itu menggunakan seleksi jalan, ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur ekonomi tidak mampu, jalur perpindahan, itu semuanya berbasis jarak. Jadi ketiga ini secara sederhananya cuma ngasih tahu siapa yang paling dekat, terus ada jaraknya antara sekolah yang dituju dengan domisili sampai batas kota. Jika mereka ada yang jaraknya sama, beberapa siswa jaraknya sama sampai pada batas kuota, misalnya batas kuotanya 300, di nomor 299, 300, 301 itu 3 orang sama, misalnya. Maka akan diseleksi tahap berikutnya dilihat dari usianya siapa yang lebih tua. Itu peraturan administrasi. Kemudian kalau jalur lainnya ada yang diseleksi berdasarkan nilai atau skor. Ini tentu saja tidak melihat berapa jaraknya. Yang diseleksi adalah nilainya atau skornya. Dan ini tentu tiap tahun bisa berubah-ubah. Kalau yang menggunakan nilai, misalnya SMA 1 tahun lalu sampai batas kuota ternyata nilainya misalnya yang 550. Tahun itu disebut SIGRADE-nya 550, tapi tahun ini belum tentu 550. Ini sangat tergantung kepada pendaftarnya berapa nilai yang dimiliki. Jadi SIGRADE ini tidak akan tetap setiap tahun. Dan bisa dijadikan tolak ukur setiap sekolah dengan yang stabil. Bisa ada tambahannya barangkali. Kalau ada ini maka saya kembali ke Ya, makasih Pak Edi, Bu Dian. Bapak Ibu, jadi itu tadi beberapa yang disampaikan oleh ya, mudah-mudahan jelas. Jadi intinya bahwa yang pertama, kalau kaitan dengan zonasi memang berbeda-beda di setiap daerah. Jadi zonasi yang di Jawa Barat itu ada zonasi yang dalam suatu kota, satu kabupaten, atau dalam satu kabupaten dibagi menjadi beberapa zona, ya, jadi 4 atau 3 gitu. Nah itu mah memang secara aturan karena yang paham itu adalah dari daerah, dari kepala sekolah SMP dan SMA, KKS, dan dari masyarakat di sana, sehingga dalam penentuan zonasi itu atau zona itu memang diserahkan semua kepada mereka untuk didiskusikan dan akhirnya dimunculkan dan diusulkan dan sudah menjadi lampiran dalam pergub yang kita buat ini. Dan itu hampir setiap tahun juga sama sebenarnya, mungkin ada beberapa revisi. Nah tadi sudah disampaikan ke Pak Edi bahwa semua memang base-nya itu jarak ya. Jadi kalau ada afirmasi yang siswa KITM juga pada akhirnya nanti jarak yang harus jadi bahan seleksi. Zonasi juga jarak ke rumah juga. Kemudian perpindahan kalau yang daftarnya juga banyak gitu ya, yang akhirnya juga jarak juga yang jadi pilihan jarak mana yang paling dekat yang diambil itu. Termasuk guru juga sama. Yang daftarnya juga banyak ya akhirnya juga yang paling dekat yang jadi tetap zonasi itu memang semuanya base-nya itu jaraknya tidak bisa diukur dan tidak bisa ditentukan karena tergantung daripada pendaftarnya. Saya ulangi kalau yang di Jawa Barat jadi
kita zona presentasi untuk jalurnya itu yang zona ya, jarak zonasi itu 50% minimal. Kemudian kalau afirmasi itu 20%, kemudian perpindahan dan anak guru itu 5%, dan sisanya 25% itu adalah prestasi. Itu kebijakan umum yang provinsi yang SMA. Kemudian apa di sekolah seperti itu? Tidak. Di sekolah juga mengusulkan ya, yang penting minimal 20% untuk afirmasi dan 50% untuk zonasi. Jadi sekolah-sekolah tertentu mungkin saja zonasinya 60%, 70% ya, tergantung dari pengalaman kondisi masyarakat di sekitar dan hasil BPDB tahun kemarin. Kalau kemarin ternyata tidak ada yang daftar di prestasi dan banyak zonasi, ya mungkin banyak zonasinya itu. Tapi tidak boleh zonasi cuma 40%, nggak boleh, karena minimalnya itu adalah 50%. Di SMA 3 ternyata banyak yang prestasi, ya mungkin dia maksimalnya dipakai 25% prestasi. Jadi zonasinya 50 dan afirmasinya 20 gitu. Jadi berbeda-beda masing-masing sekolah. Tapi saya pikir hampir semuanya sih sekitar itu ya, 50 kemudian 20 dan saya itu. Selanjutnya saya buka termin kedua, pertanyaan, silakan. Dari live ini. Ya, silakan. Oh iya. Kalau perbatasan itu, ini perbatasan yang di yang di provinsi Jawa Barat ya, antar kabupaten misalnya ya. Antar kabupaten misalnya di Cimahi dengan di Bandung Barat, ya itu sudah dibentuk irisan yang bersentuhan dengan wilayah itu bisa masuk ke zonasi Kota Bandung dan zonasinya Bandung Barat, Cimahi dan Bandung Barat ya, misalnya contoh itu yang di sana itu ya. Jadi yang beririsan itu justru dia masuk zonasi bersama, jadi malah dia lebih diuntungkan ya malah ya. Jadi bisa masuk ke sana sini, tapi tetap seleksinya nanti juga jarak pada akhirnya ya, walaupun jadi ada kemungkinan juga yang siswa yang posisinya misalkan di SMA 13 yang perbatasan Cimindi ya, Cimahi itu kan mungkin ada siswa Kota Bandungnya itu kalah sama anak Cimahi kalau dia ternyata lebih dekat ya, karena masuk perbatasan itu. Nah kemudian kalau di antar provinsi kita sama posisinya seperti itu. Jadi kita sudah membuat MOU dengan Jawa Tengah, kemudian dengan Banten. Kalau yang dengan DKI belum ditandatangan, konsepnya itu belum di ini. Jadi di perbatasan provinsi kita juga ada MOU kerjasama, prinsipnya juga sama, bahwa fasilitasi untuk daerah-daerah yang perbatasan itu. Tapi tetap pada akhirnya juga proses seleksi jarak itu yang akan menjadi seleksi berikutnya. Bisa. Tergantung itunya ya, zonasi petanya itu. Ya Pak, ini ada pertanyaan dari wargi Distrik Jabar dari live IG. Dari Weli Marani, kalau pada saat pendaftaran tahap 1 ternyata calon siswa tidak diterima, apakah diperkenankan mendaftar lagi pada tahap kedua? Terima kasih. Bisa. Jadi makanya dibuat tahap 1, tahap 2 itu. Jadi yang tidak diterima di tahap 1 itu bisa mendaftar di tahap 2. Tapi kalau sudah diterima, nanti kan ada jalur ada registrasi ya, sudah diterima nggak bisa dia menarik untuk ikut seleksi tahap 2. Jadi kalau dia sudah diterima di tahap 1 ya sudah, jangan mengikuti tahap 2 lagi. Jadi nggak bisa dipakai sebagai cadangan, itu nggak bisa. Betul-betul sudah nggak diterima baru dia bisa daftar di tahap kedua. Pertanyaan satu lagi mungkin ya Pak. Dari Rosi Z, sertifikat prestasi maksimal tahun berapa kejuaraan mandiri? Sertifikat prestasi maksimal berapa tahun katanya Pak?
untuk jalur prestasi yang bisa diperhitungkan itu paling lama 3 tahun, paling sebentar itu 6 bulan. Artinya kalau dia mau menggunakan jalur prestasi, piagamnya kalau dia kelas 3 SMP ya, paling telat itu piagam yang dia peroleh di kelas mundur 3 tahun ya, kelas 1 SMP atau kelas 7 gitu. Paling cepatnya 6 bulan ya, jadi tidak bisa misalnya sekarang pendaftaran sertifikatnya baru seminggu yang lalu dia dapat piagamnya. Itu menghindari juga hal yang perlombaan mendadak ya, jadi harus memang ya, punya prestasi begitu ya. Jadi sekali lagi paling lama 3 tahun, paling cepat 6 bulan. Jadi yang SD itu sudah tidak bisa diperhitungkan prestasi SD. Ya, silakan. Udah. Ya. Jadi kalau sistem PPDB itu sebenarnya kan basisnya online ya. Ya, jadi untuk tahun 2020 ini semua nanti kursi ya, yang sudah diri semua akan diumumkan di publish, mulai dari jalur zonasi, jalur prestasi dan semua jalur itu. Jadi kuota yang diumumkan di SMA 3 misalkan dia jumlahnya ada 35 atau 36 ya nanti diumumkan juga 35 juga 36. Setiap tahapan seperti itu. Jadi tidak, kalau kemarin itu mungkin ada beberapa sekolah yang karena mungkin faktor kepentingan untuk dia tidak naik kelas, kemudian ada mutasi, sehingga ada sebar di kelas yang disisakan. Tapi ternyata kan setelah proses terjadi mungkin ada beberapa yang ternyata diduga terisi kursi itu. Nah itu yang tahun ini juga kita hindari hal seperti itu. Jadi masyarakat bisa memantau pergerakan itu nanti di websitenya proses perkembangan penerimaan siswa baru itu. Gitu. Ada lagi di depan saya, alhamdulillah sudah hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tapi mau difoto dulu. Tapi sudah banyak kamu dari tadi jam 11 lebih. Ada lagi dari masyarakat atau dari teman-teman PES? Silakan Pak. Buat SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Perkenankan Pak, saya Dani Pak dari Jabar Express. Pertama ikut mengkonfirmasi Pak bahwa apakah ada perbedaan perubahan jalur Pak. Misalkan di Kota Bandung itu mengutamakan PPDB online ini jalur afirmasi terlebih dahulu ketimbang jalur-jalur lain. Kalau di PPDB online Kota Bandung itu mengutamakan jalur afirmasi dulu Pak. Nah, ketimbang dengan jalur-jalur yang lain, karena mengingat dampak dari COVID ini juga muncul warga-warga yang katakan kategori miskin. Nah, bagaimana dengan di PPDB di tingkat provinsi? Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai PPDB online ini apakah siap di seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Barat? Nah, mungkin karena tadi mengingat tidak semua daerah di Provinsi Jawa Barat itu terdampak dengan adanya COVID. Nah, pelaksanaannya tetap sama, apakah ada juga ada perbedaan? Nah, mungkin kota dan kabupaten mana saja yang mungkin
Bapak katakan belum ikut secara daring, ikut PPDB ini secara daring. Nah itu Pak, yang pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana Pak dengan support system yang kemudian dikembalikan ke sekolah masing-masing? Itu berkenaan dengan server juga, mengingat ini juga evaluasi catatan penting di PPDB online sebelum-sebelumnya. Terima kasih Pak. Yang ketiga diulangi Pak. Yang ketiga pertanyaannya tolong. Support sistemnya gimana? Yang pertanyaan ketiga, maksudnya kemampuan servernya kan kembali kan kalau PPDB online tahun-tahun sebelumnya kan catatan pentingnya juga di support system gitu Pak. Nah nanti karena kan tadi mengingat kalau tidak salah jadwal pendataannya lebih diperpanjang gitu ya, mengingat penumpukan data terlalu banyak, jadi jarak pendataan dengan pendaftaran itu diperpanjang. Mungkin itu bisa dijelaskan kembali. Terima kasih. Angga belum ya? Ya, baik. Untuk pendaftaran ya tidak jauh berbeda dengan yang di Kota Bandung. Kita juga ada 2 tahap pendaftaran, di mana tahap pertama itu terdiri dari jalur afirmasi untuk keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian jalur perpindahan orang tua, ya, kemudian jalur prestasi. Itu 3 jalur yang memang kita dahulukan di tahap 1. Jadi sama dengan Kota Bandung ya, afirmasi tadi berbicara afirmasi, kita pun menyimpan atau melaksanakan pendaftarannya di tahap pertama. Kemudian ada kebijakan juga apabila di tahap pertama tadi sudah ditanyakan tidak lolos dari apa yang menjadi pilihannya, bisa mendaftar di pilihan di tahap kedua. Kemudian untuk yang afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu ini malah ada perhatian lebih dari pemerintah ya, karena ketika dia tidak diterima di pilihan 1 atau 2 di sekolah negeri, dia akan disalurkan ke sekolah swasta terdekat dari domisilinya dan akan mendapatkan beasiswa untuk pendidikannya. Jadi akan dibiayai untuk pendidikan. Itu yang keluarga ekonomi tidak mampu ya. Kemudian berikutnya yang terkait dengan kabupaten mana saja yang belum bisa melaksanakan secara daring. Ini memang belum ada data konkretnya, namun secara umum dapat melaksanakan. Ketika itu tidak bisa melaksanakan,
mungkin jawabannya tadi sudah semuanya udah, jadi tapi adik tadi juga sudah bertanya, tapi jawabannya juga sudah ada. Jadi untuk masuk sistem itu diantaranya juga di samping fasilitas lain juga tadi itu ya, merubah dari 2 tahap dari 2 tahap, kemudian kita ada pra pendaftaran, artinya bagian data yang sudah ada di dalam database kita manfaatkan sehingga mereka tidak perlu menginput data lagi, kecuali kalau untuk bagian-bagian tertentu yang memang di database sistemnya belum ada, sehingga 2 skenario tadi yaitu merubah dari 1 tahap menjadi 2 tahap, kemudian penjadwalan termasuk strategi proses pendaftarannya, termasuk evaluasinya dipisahkan, itu juga akan memperkuat. Kemudian mengenai kabupaten kota tadi sudah, kemudian memang semua sudah siap, dan kalaupun ada daerah-daerah tertentu yang dia blank spot ataupun pemahaman ataupun support dari orang tuanya tidak bisa gitu ya, itu akan dibantu oleh pihak sekolahnya, sekolah SMP asal, bahkan dengan cabang dinas dan dengan SMA yang dituju. Tapi yang paling utama adalah komunikasi dengan orang tua mereka, dengan siswa, dengan orang tua, itu juga yang harus intent antara kepala sekolah, antara wali kelas SMP maupun MTS dengan siswanya. Itu ada lagi? Sudah? Katanya mau sampai buka. Kalau sudah, mangga Bu Ruli, selanjutnya apa saya serahin ke Ibu sebagai closingnya. Ya, barangkali Bu Garis ada pesan-pesan yang harus disampaikan. Sebelumnya saya laporkan Bu yang hadir ini dari rekan-rekan pers, dan ada juga tadi pertanyaan dari masyarakat tadi melalui online. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwa sebagai kanal informasi selanjutnya, nanti yang pertama ada website ya, BPDB disdik.pemprov.jabar.id, kemudian ada websitenya disdiknya sendiri ya, disdik.jabarprov.go.id, kemudian ada Instagram, ada Facebook, satu lagi ada Twitter, YouTube sebagai informasi. Dan nanti juga kita akan menyampaikan bahwa di setiap cabang dinas ya, di 13 wilayah itu juga ada pos-pos pengaduan. Jadi coba mohon informasi dari Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa pengaduan pun juga sudah kita bentuk sampai tingkat sekolah, sampai tingkat cabang dinas. Itu Bu Gadis sudah dari jam 11, mulainya setelah tadi setengah 12 sampai sekarang, dan selanjutnya mungkin ada beberapa penekanan dari Ibu, terutama barangkali bantuan untuk teman-teman pers ini untuk bisa menyampaikan sosialisasi, membantu sekaligus menyampaikan informasi sampai level ke orang tua siswa. Maka Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, terutama rekan-rekan dari pers, kemudian juga teman-teman dari Dinas Pendidikan. Hari ini di depan saya ada Ketua 1, Sekretaris, dan Sekretaris 1 yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi atau sosialisasi mengenai APPDB 2020-2021 yang juga sekaligus IG kita sedang live juga, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung begitu. Tentu saya mengucapkan terima kasih ya atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa bertemu secara langsung, dan insya Allah mudah-mudahan informasi ini juga akan menjadi bekal bagi masyarakat melalui keberadaan Ibu dan Bapak semuanya yang hadir di pertemuan hari ini. Saya tentu menitipkan informasi yang akan disampaikan, mudah-mudahan itu juga akan menambah informasi yang semakin clear begitu ya atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat, karena bagaimanapun juga
PPDB ini adalah biasanya menjadi areanya tahunan ya, yang kadang-kadang memang dinamikanya sangat luar biasa begitu. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, tentu juga kita harus memperhatikan kebijakan-kebijakan terkait dengan protokol kesehatan untuk COVID-19, sehingga kita memang sangat hati-hati dan sangat detail untuk mencoba tidak ada pertemuan, khususnya adalah bagi masyarakat atau pendaftar dengan sekolah-sekolah yang dituju begitu. Termasuk juga tadi sudah disampaikan dengan sekolah asal. Jadi kita semuanya memfasilitasi melalui daring. Jadi kalau kita katakan siap, insya Allah kita sudah siap begitu ya. Hari ini kita juga akan ada evaluasi terkait bagaimana sosialisasi ini setiap hari kita jalankan. Jadi ada juga evaluasi harian begitu. Jadi termasuk sampai kepada KCD-KCD dan kepala-kepala sekolah yang semuanya tersebar di pelosok Jawa Barat. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apabila ada hal-hal yang ditemui di lapangan, Ibu dan Bapak juga bisa menginformasikan kepada kita ya. Karena dengan suasana seperti ini juga kita menjaga kondusivitas ya, menjaga juga situasi yang sudah cukup masif di Jawa Barat ya. Pak Gubernur dengan pandemi COVID ini sangat luar biasa. Jadi tentu saja kami dari Dinas Pendidikan juga harus menjaga bagaimana dinamika atau situasi ya untuk protokol kesehatan ini juga harus sesuai dengan aturan-aturan. Itu barangkali Bapak dan Ibu mohon doanya agar kita semua dalam keadaan sehat dan insya Allah kita semua juga bisa selamat melewati tantangan pandemi COVID-19 ini. Begitu barangkali Bu Ruli, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Demikian mungkin mohon perkenannya ada beberapa hal administratif untuk tanda tangan dan lain-lain ada di depan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.